Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Putri Novianti Ramadhani, Andista Aji, Kevin Agus, Alicia Febri, dan Sheila Seputri. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pasar monopoli. Yang pertama yaitu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada persaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, industri yang terdiri dari suatu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip atau yang disebut dengan close substitute. Yang ketiga, tidak dimungkinkan perusahaan-perusahaan lain masuk industri karena adanya hambatan bersifat legal, undang-undang, teknologi, keuangan. Yang keempat, merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga. Yang kelima, promosi iklan berkurang. Berikutnya adalah faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, sumber daya yang unik. Pasar monopoli dapat muncul bila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian faktor produksi yang diperlakukan untuk menghasilkan suatu komoditas tertentu. 2. Skala ekonomis. Pada berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi yang digunakan adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dijalankan bila kuantitas produksinya sangat besar atau meliputi hampir seluruh kuantitas yang diperlukan di pasar. Dalam hal ini, perusahaan baru menikmati skala ekonomisnya yang paling maksimal apabila tingkat produksinya sangat besar jumlahnya. 3. Monopoli karena peraturan pemerintah. Pemerintah melalui undang-undang mampu menciptakan peraturan yang menimbulkan monopoli. 4. Paten dan hak cipta. Secara umum, perkembangan ekonomi yang besar didukung oleh perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi diperlukan riset yang memakan waktu lama dan biaya besar. Oleh karena itu, pengembangan teknologi tidak akan dilakukan perusahaan bila temuan mereka dengan mudah diciplak oleh perusahaan pesaing. Agar pengembangan teknologi dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan, maka pemerintah harus melarang dengan memberikan hak paten kepada perusahaan yang mengembangkan komoditas baru. 5. Hak usaha eksklusif. Bila skala ekonomis hanya dapat diperoleh perusahaan setelah mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi, maka masyarakat diuntungkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksinya dengan harga yang rendah. Untuk itu, pemerintah harus memberikan hak monopoli kepada perusahaan tertentu serta menentukan harga atau tarif rendah terhadap komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tanpa hak usaha eksklusif, di pasar akan ada perusahaan yang tidak dapat menikmati skala ekonomis secara maksimum, akan menyebabkan harga atau tarif yang tinggi yang akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Selanjutnya, kurva permintaan monopoli. Karena monopolis merupakan satu-satunya pengusaha di pasar, maka permintaan industri juga merupakan permintaan bagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Monopolis akan memperoleh harga jual yang relatif tinggi bila produksinya sedikit, dan harga semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Selanjutnya, kurva permintaan monopoli yang kedua. Kurva permintaan bersifat inelastis, artinya konsumen tidak peka dengan perubahan harga karena mereka tidak dapat memperoleh komoditas pengganti. Kesimpulan penting yang pertama, TR bertambah tetapi besar pertambahannya semakin berkurang dengan meningkatannya industri. Yang kedua, pada umumnya MR selalu lebih rendah dari P. Ini adalah gambar kurva permintaan monopoli. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya pada saat daring
ekonomi manajerial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.